Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak. Selaku manajer tempat ini. Pertama, bagaimana awal mula berdirinya Alas Senja? Awal mulai ngomongin soal sejarahnya. Ya. Soal sejarah awal di sini tuh pas saya di sini tuh memang dari sebelum adanya nama Alas Senja. Nah, sebelum ada namanya Alas Senja, cuman di sini dulu tuh udah ada pengelola. Cuman satu pengelola, terus habis itu di bawahnya tuh langsung timnya. Jadi owner ini kerjasama sama pengelola. Nah, terus habis itu sama ada langsung timnya kan. Itu namanya ini warung GBK, warung GBK. Dan cuman konsepnya juga masih nggak teratur. Terus untuk makanan menunya juga masih Indonesian food, cuman lebih ke grill-grillan, bakar-bakaran. Terus setelah aku masuk, sebelum nama Alas Senja itu sebenarnya ada dua nama, yaitu yang pertama itu yang pertama kan ini kan Alas Senja Kopi lah. Kenapa disebutnya Alas Senja? Karena di sini juga alas itu kan namanya kan sawah. Nah, sawah lah, kita dikelilingi sama persawahan di sebelah kanan kiri, sama dikelilingi sama yang belakang itu bukit ya, bukit. Terus habis itu senja. Nah, senjanya itu di sini memang pas posisi itu sebelum pencantuman nama itu ada senja di sebelah sana. Ya. Nah, itu terus kenapa kok Coffee and Eatery? Nah, memang dalam konsepku sendiri untuk Alas Senja ini memang nggak berkecimpung bener di kayak kopi. Nah, kopi itu terbagi juga banyak. Ada namanya kopi shop. Nah, kopi shop itu lebih ke real kopi yang banyak menunya tentang apa ya? Tentang kayak macam-macam kopi, basic espresso, manual brew itu banyak. Nah, terus juga kalau kopi shop itu juga dia akan jual kayak bunga juga. Jadi juga penjualannya itu juga ke penggorengan kopi dari proses bean itu yang kopi hijau sampai penggorengan. Nah, itu namanya kalau kopi shop. Nah, ini kenapa lu Coffee and Eatery? Jadi di sini konsepku cuman sederhana sebenarnya, sederhana mengangkat dari menu-menu Indonesia yang kelasnya itu kayak pedesaan. Nah, target saya sendiri juga untuk di sini itu sebenarnya bukan lokalan sini, tapi untuk orang luar atau luar kota atau luar pulau, kebanyakan juga ada orang Jakarta. Nah, itu kesini dengan menu masakan yang rumahan sebenarnya, rumahan. Nah, makanya dari situ awalnya juga itu maunya sih kayak warung, cuman tak kemas lebih modern lagi karena tempat kita juga lebih banyak outdoor. Dan apa ya, pas kesini pun untuk artistiknya juga bagus, makanya di situ nggak ada masukan warung tapi ke Coffee and Eatery lah. Coffee and Eatery sendiri itu apa? Kalau eatery itu jual makanan, cuman makanannya itu nggak terlalu banyak, ya, jumlahnya nggak terlalu banyak dan hitungannya kayak lebih keringan aja sebenarnya. Ya. Nah, itu. Terus kalau berdirinya ini udah di tanggal 1 Januari 2022 akhir. Ya, pas masih corona. Nah, itu. Terus di sini terdiri dari owner, terus habis itu ada saya, terus habis itu ada tim. Nah, Itu satu bulan itu penghasilan berapa? Untuknya dalam satu bulan. oh. Nah, ini tak ambil dari rata-rata aja ya, average aja ya. Untuk omset di sini sendiri itu untuk awal mulai itu memang bertahap corona. Nah, itu. Terus di sini terdiri dari owner, terus habis itu ada saya, terus habis itu ada tim. Nah, Itu satu bulan itu penghasilan berapa? Untuknya dalam satu bulan. oh. Nah, ini tak ambil dari rata-rata aja ya, average aja ya. Untuk omset di sini sendiri itu untuk awal mulai itu memang bertahap. Yang pertama di awal tahun pas saya rintis
itu masih kisaran per bulannya itu average di angka 40-an kurang lebih. Kalau di tahun kedua itu adalah tahun surprise itu di angka kisaran naik lagi 60 Itu per bulan. per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Terus habis itu untuk di tahun yang ini itu ya alhamdulillah ada peningkatan kemungkinan kisaran 20 sampai 30%. 30%. Iya, itu. Itu bersihnya atau gimana? Itu kalau untuk ngomong masalah bersih saya nggak berani menjawab ya. Oh, iya. Karena hitungannya itu adalah apa ya, privasi dari saya sendiri, juga saya menjaga dari owner saya sendiri. Itu sih. Mungkin ada lagi. Dan juga menu makanan dan minuman bestseller di tempat Alas ini. Nah, untuk ngomongin masalah menu, sebenarnya di sini dulu tak konsep untuk menunya itu Indonesian food yang benar-benar kayak rawon, baru soto. Nah, maunya kan seperti itu. Karena berhubung saya ini memang hiring, anak-anak ini memang mulai dari nol. Nah, di sini juga lebih tak utamakan itu orang yang benar-benar niat bekerja dan ingin belajar, bukan dari strata pendidikan apapun itu. Ya. Cuman kenapa sih aku kok sekarang konsepku ini untuk menunya kok cuma nasi goreng, bakmi, tapje yang begitu dasar banget, karena menanamkan anak-anak untuk pengenalan bumbu dasar dulu yang pertama, terus yang kedua adalah pembenaran rasa. Terus untuk yang ketiga itu juga berjalan sedikit demi sedikit nanti juga akan masuk ke benar-benar Indonesian food. Jadi ada kayak bumbu dasarnya Indonesia nanti yang kita olah menjadi suatu masakan yang itu nantinya juga menambah khas dari apa ya, bukan memperkenalkan dan biar tidak lupa dengan kayak makanan kekinian yang disukai banyak remaja sekarang. Nah, cuman kalau aku sendiri sih aku lebih suka masakan Indonesia karena lebih bervariatif. Terus yang kedua untuk cita rasanya juga lebih bervariatif lagi. Terus yang ketiga metode memasaknya juga lebih banyak lebih banyak metodenya. Jadi lebih banyak cara-cara yang sekiranya itu cara ini jarang ditemui juga gitu. Dari setiap daerah itu punya cara sendiri, kayak misal sate Madura sama sate Malang. Nah, kayak seperti itu. Jadi punya khasnya sendiri. Kalau untuk bestseller di sini itu untuk makanan berat ada di nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jawa. Nah, nasi goreng Jawa sendiri itu pun komposisinya benar-benar banyak rempahnya. Nah, itu. Minumannya Kalau untuk minumannya ini lebih ke es kopi. Es kopi. Ya. Lebih ke es kopi karena lihat dari margin penjualan juga, terus dari tingkat banyaknya keluarnya untuk kopinya itu memang bukan di kayak minuman buku-bukuan itu, tapi lebih ke kopi karena kopi sendiri di sini tuh benar-benar tak seleksi. Jadi yang anak-anak juga tak pelajari untuk gimana sih menikmati kopi, bukan yang untuk masalah yang ini ya benar atau salahnya, karena kita kalau ngomongin kopi sendiri itu lebih ke cita rasa menurut kita sendiri. Jadi nggak ada namanya kopi biji kopinya nggak enak, itu nggak ada, karena itu tergantung dari kalian sendiri untuk gimana penyajiannya, dan itu semuanya selera. Karena di sini tak luruskan seperti itu. Kalau untuk di sini yang jarang ditemui juga gitu. Dari setiap daerah itu punya cara sendiri, kayak misal sate Madura sama sate Malang. Nah, kayak seperti itu. Jadi punya khasnya sendiri. Kalau untuk bestseller di sini itu untuk makanan berat ada di nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jawa. Nah, nasi goreng Jawa sendiri itu pun komposisinya benar-benar banyak rempahnya. Nah, itu. minumannya Kalau untuk minumannya ini lebih ke es kopi. Es kopi. Ya. Lebih ke es kopi karena lihat dari margin penjualan juga, terus dari tingkat banyaknya keluarnya untuk kopinya itu memang bukan di kayak minuman buku-bukuan itu, tapi lebih ke kopi karena kopi sendiri di sini tuh benar-benar tak seleksi. Jadi yang anak-anak juga tak pelajari untuk gimana sih menikmati kopi, bukan yang untuk masalah yang ini ya benar atau salahnya, karena kita kalau ngomongin kopi sendiri itu lebih ke cita rasa menurut kita sendiri. Jadi nggak ada namanya kopi biji kopinya nggak enak, itu nggak ada, karena
itu tergantung dari kalian sendiri untuk gimana penyajiannya, dan itu semuanya selera. Karena di sini tak luruskan seperti itu. Kalau untuk di sini yang es kopinya itu es kopi alas yang bestseller. Terus yang kedua untuk manual brewnya kita ada di V60. Nah, V60 itu metode penyeduhannya dia pakai kertas filter. Kertas filter yang itu nanti air itu turun secara tersaring. Jadi yang jatuh cuma di sari-sari kopinya. Dan itu pun juga banyak metode yang harus dilakukan. Ada yang namanya pouring, ada yang namanya kita lihat dari suhu. Suhu itu juga berpengaruh pada suatu minuman manual brew kopi. Semakin kita kepanasan dan juga semakin kita suhunya kurang, itu juga akan mempengaruhi dari rasa sama aromanya. Jadi kopi itu semuanya kan juga mempunyai rasa pahit. Nah, itu kan hitungannya wis kodratnya ya. Kodratnya yang mempunyai rasa pahit. Tapi gimana caranya kamu rasa pahit ini bisa kita nikmati yang enak di lidah. Kan ada kayak tahapan kayak over, under, sama watery. Nah, itu. Jadi ada 3 penilaian ini yang di sini tuh sudah tak pertimbangkan. Jadi kalau karakteristiknya untuk kopi V60 di sini itu lebih ke cita rasa buah. Nah, cita rasa buah yang sebenarnya biji kopi itu pahit. Nah, ini yang tak pakai Arabica lah. Bedanya kalau Robusta itu banyak pahitnya. Kalau Arabica itu lebih ke asam. Nah, cuman juga ada pahitnya. Cuman kalau di sini yang kenapa kok banyak digemari karena aku memilih biji kopi yang fruity. Jadi kopi bisa minum kopi tapi cita rasanya itu buah. Buahnya itu apel biji. Nah, seperti itu. Itu kan kalau dari minuman, kalau Ya. dari snack itu apa? Kalau dari snack itu kalau saya sendiri itu lebih ke membudayakan handmade. Handmade jadi dari saya memajukan UMKM bukan produksi. Cuman ya ada bagian cuman aku lebih memajukan UMKM. Ya sekiranya itu untuk UMKM ini lebih maju, jadi menolong untuk pedagang-pedagang kecil. Tapi bagiku itu udah tak filter, jadi benar-benar enak. Nah, kalau untuk bestsellernya sendiri itu ada Risol Mayo. Risol Mayo itu juga bukan buatan pabrik, tapi UMKM sama tahu wale. Nah, tahu wale. Nah, cuman ini nanti juga untuk di Alas Senja akan bikin produk snack sendiri. Dan nanti untuk kedepannya juga saya ingin membuat produk es kopi tapi bisa dijual di luar. Nah, jadi nggak cuma keluar di sini, tapi kita akan berjualan di luar branding seperti itu. Itu segitu saja Ya. Jelaskan yang apa ya? Iya, yang kami tanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.